Minasang, konnichiwa! Kali ini bersama saya, Cahya Abdul Aziz, dan tamu istimewa kita, Shiro Sensei. Shiro Sensei, konnichiwa. Hai, konnichiwa. Genki desu ka? Hai, genki desu. Jadi gini Sensei, kali ini kita akan membahas tentang mitos atau fakta. Seperti yang kita ketahui, Jepang itu kan negara yang sangat menjaga etika ya. Nah, namun ada beberapa hal yang justru tidak boleh dilakukan di Jepang. Nah, kita akan membahas apakah hal tersebut itu mitos atau fakta. Hai, wakarimashita. Sensei, yang pertama, awasebashi. Hai, awasebashi. Iya, jadi kita itu katanya nggak boleh ngasih makanan ke orang lain pakai sumpit kita, kemudian orang tersebut juga ngambil pakai sumpit, itu katanya nggak boleh. Hai, kore wa hontou desu. Itu ternyata fakta, Minasang. Itu fakta. Jadi nggak boleh di Jepang ya? そうですね。お箸を使って相手の人にこうおかずとか物をあげるのはこれは失礼なことなので、合わせ箸はダメです。 Kemudian kalau misalkan nih kita Sensei ada yang ngasih makanan pakai sumpit, terus bagaimana kita? Harus sebaiknya seperti な apa? ので、もうそれはそのままお皿をその人に渡すのが一番いいやり方ですね。なるほど。まあ日本料理はたくさんお皿を使っているので、そうそうそう、そのお皿を直接相手に渡すのが一番いいやり方ですね。 Ya, jadi di Jepang itu kan kalau makan banyak ya, jadi lauk pauknya itu dipisah-pisah kalau di Jepang. Jadi lebih baik kalau kita mau ngasih ke orang ataupun kita mau menerima makanan dari orang, kita lebih baik sodorkan piring kita ke orang lain, seperti itu. Nah, kemudian masih tentang sumpit Sensei ini. Yang kedua tentang cara meletakkan sumpit. Nah, ketika kita meletakkan sumpit secara vertikal, itu katanya nggak boleh Sensei. これも本当です。 Itu juga fakta. Jadi pada saat kita makan di Jepang itu kita tidak boleh meletakkan sumpit secara vertikal. Nah, itu kebetulan saya pernah punya pengalaman tuh. そうなんですか。 どんな経験ですか? Jadi waktu itu saya makan sama orang Jepang. Nah, pas saya mau minum, saya taruh sumpit saya itu di atas nasi, saya tancapkan di nasinya. Kemudian dimarahin saya. ダメです。ダメです。 Ya, Minasang. Jadi nggak boleh ya. Barangkali Minasang nanti makan bareng sama orang Jepang, kalau misalkan mau meletakkan sumpit itu mau ditaruh dulu, gimana baiknya itu jangan sampai itu ditancapkan di nasi, diletakkan saya vertikal tuh nggak boleh. まあどうしてか理由があるんですけども、日本人は死んだ時にお香といってルパありますよね。それの形が同じなので、まあダメなので。なるほど。理由がねあります。なので皆さん気をつけてください。 Nah, itu jadi hati-hati ya Minasang ya. Jangan sampai kita meletakkan sumpit secara vertikal. Oke, yang berikutnya Sensei tentang kampai. Kampai. Bagi yang belum tahu, kampai itu adalah kegiatan bersulang ya, bersulang. Jadi dimana kalau kita lagi makan bareng sama teman atau sama rekan bisnis, sebelum memulai makan biasanya tuh kalau orang Jepang tuh kampai dulu. Kampai gitu kan, dengan cara mengangkat gelas kemudian mengadukan secara perlahan kampai sambil bilang kampai. Nah, yang mau saya tanyakan di sini tentang kampai. Apakah benar tidak boleh meminum minuman sebelum kita kampai? これは本当です。 Ternyata itu juga fakta. そうですね。乾杯をする前に飲むと怒られます。そうですね。チャンさんは乾杯やったことありますか？やったことがあります。やったことあります。ちゃんと飲めました。でやり方。やり方ちゃんと乾杯する前に待っていて。そうですね。それが正しいやり方ですので。理由は何ですかね？特に強い理由はないんですけども、みんなが飲むまでに、みんなが乾杯するまでは飲まないっていうルールがありますので。Itu sih lebih menunjukkan ini Sensei, kayak menunjukkan kerjasama gitu kan Sensei. そうですね。よくあるシーンでは仕事のね終わった後とかで皆さん飲み会とかでやるので、だいたい仕事の場面が多いですね。 Jadi kadang dikaitkan dengan rasa kita ingin rasa terima kasih kita kepada orang tersebut karena sudah bekerja sama dengan kita seperti itu. Jadi kan ya kampai itu lebih ke situ sih. Jadi lebih baik
kita baru mulai minum itu kalau misalkan kita sudah kanpai bareng-bareng ya Sensei ya. まあ日本では乾杯という歌もあるぐらいですからね。長長渕剛の乾その歌私も好きです。あ、そうですか。好き。乾杯今君は人生の大きなうまいですね。剛長渕好きですね。そうなんですか。はい。まあ歌になってるぐらい、その乾杯は日本の文化になってるので、皆さんもちょっと気をつけてください。Kanpai itu sudah sampai jadi lagu di Jepang. Jadi ya itu sudah dianggap menjadi budaya Jepang ya. Makanya minasang harus hati-hati. Ya harus hati-hati ketika makan bareng sama orang Jepang. Pastikan baru mulai minum setelah kanpai. Berarti makanan juga nggak boleh dulu dimakan ya sebelum kanpai, bukan semua minuman saja. Jadi tunggu dulu. Kanpai itu ya sebagai simbolis, yo mulai kita makan gitu. Seperti itu. Yang selanjutnya, nah ini Sensei, menunjuk sesuatu itu dianggap tidak sopan di Jepang. 特に人ですね。人、例えばお前とか何々さん、人を指をさすのはこれも失礼ですね。物は大丈夫ですか？もちろん物はね、あれとかそれこれ物はもう大丈夫ですけども、人を指すのはあんまり良くないことなので、気をつけてください。Jadi minasang tentang menunjuk sesuatu itu sebenarnya faktanya itu orang ya. Jadi kita tidak boleh menunjuk orang. Tidak boleh kita menunjuk orang. Jadi untuk menunjuk barang sebenarnya sih boleh-boleh aja gitu, karena itu hal yang wajar saja. Ini itu segala macam dengan menunjukkan barang. Jadi di sini tadi yang saya tanyakan itu kan menunjuk sesuatu. Berarti kalau untuk menunjukkan hanya sekedar barang itu boleh-boleh saja Sensei. Oke. Jadi untuk barang itu mitos. Ya, tapi hati-hati untuk menunjuk orang itu juga bisa jadi tidak sopan. Jadi hati-hati di situ. Yang selanjutnya bertanya gaji saat interview. 日本ではこの会社とか、面接の時には給料については